Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar adalah meninggalkan kewajiban haji ketika sudah mampu. Allah sudah berikan harta, Allah berikan kesehatan, namun belum ada rencana untuk mendaftarkan diri pada haji. Kalau mati, dalam hadis disebutkan, walaupun hadis itu dhaif, tapi ada penguatnya, matinya dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Kita sambung dosa besar berikutnya, yaitu istihlal al-Baitul Haram, menghalalkan Baitul Haram. Kita lihat dulu hadis. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Ubaid bin Umair dengan derajat yang sahih, anna rajulan qala ya Rasulullah mal kabair. Pada suatu hari seseorang menemui Rasulullah, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang termasuk golongan dosa besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hunna tis'un. Ada 9 dosa besar dalam hadis ini, yaitu al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa qatlun nafsil mu'min bighairi haqq, membunuh seorang mukmin tanpa ada hak atau tanpa ada alasan yang dibenarkan, wa firar yaumiz zahfi, melarikan diri dari medan perang. Tentu yang dimaksud adalah dari medan jihad fi sabilillah. Wa aklu malil yatim, lalu memakan harta anak yatim, baik oleh ibunya sendiri atau oleh orang-orang yang mengelabui anak yatim dengan membuat proposal anak yatim padahal fiktif, atau bahkan memakan harta warisan anak yatim yang belum dibagi, tapi ibunya terpaksa membuat acara sampai 7 hari 7 malam, memberi makan orang yang datang, diambil dari harta warisan. Setelah itu terhutang-hutang, dan kita memakan dengan canda tawa. Berhati-hatilah dengan urusan ini. Wa aklu riba, lalu memakan riba. Ini sudah sering kita suarakan, karena ini pekerjaan yang dianggap remeh hari ini, padahal termasuk dosa besar. Dengan berbagai gaya dan dengan berbagai cara, dari semua sistem dilakukan dengan cara riba.
Kemudian wa qazful muhsanat, menuduh perempuan baik-baik melakukan zina. Tuduhan ini baik bentuknya lisan maupun tulisan. Menuduh orang baik-baik melakukan zina, membuat gambar-gambar yang diedit, lalu menyuarakannya ke publik seakan-akan orang itu betul-betul berzina, maka orang ini termasuk golongan yang akan menanti azab Allah. Wa uququl walidain, lalu durhaka pada orang tua. Wa amal as-sihr, melakukan sihir atau pernah menyihir orang walaupun dia bukan tukang sihir. Selama tidak dimaafkan dan tidak bertaubat, maka dia akan menanggung azabnya di hari kiamat. Namun sebenarnya kalau kita baca fikih, Rasulullah berkata haddus sahir bis saif. Hukuman penyihir adalah dipenggal kepalanya. Sebenarnya halal darah penyihir. Penyihir itu halal darah, berhak dibunuh. Tapi hari ini penyihir tidak bisa dibunuh. Kita kena undang-undang, dianggap itu hak asasi manusia. Bahkan tukang sihir hari ini terkenal, masuk di televisi. Lalu kemudian yang terakhir, barulah Rasulullah mengatakan istihlal al-baitil haram qiblatukum ahya'aw wa amwata. Dan dosa besar, dan termasuk dosa besar adalah engkau menghalalkan Baitul Haram sebagai kiblat kalian, baik dalam keadaan ahya, dalam keadaan hidup, wa amwata, atau mati. Nah, jemaah melakukan Allah. Dan ini didukung oleh hadis yang lain, juga menyebutkan perkara yang sama dengan suara yang berbeda. Baik. Setelah kita mendengarkan kalimat menghalalkan Baitul Haram, ada apa dengan kalimah ini dan bagaimana cara memahaminya? Pertama, Baitul Haram itu yang dimaksud adalah Ka'bah dan sekitarannya. Maka disebut juga Masjidil Haram, Tanah Haram. Kalimat haram itu makna yang pertama adalah yamna' 'anil syai', mencegah atau melarang sesuatu. Maka syariat Allah mengatakan ini haram, haram, haram. Itu maksudnya mencegah terhadap sesuatu, melarang terhadap sesuatu. Al-haram juga kadang-kadang disebut dengan al-hurmah, diambil dari suku kata yang sama, dan itu bermakna kehormatan. Jadi disebut Baitul Haram karena dia tempat yang dimuliakan, terhormat. Untuk menjaga kehormatannya, maka Allah melarang untuk melakukan sesuatu dosa di dalamnya. Maka disebutlah Tanah Haram atau Baitul Haram. Tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Allah gariskan. Dan Allah lebih mengkhususkan ketika orang mengunjunginya, karena ini adalah tanah milik bersama kaum muslimin, dan kunjungan itu dilakukan berulang-ulang, maka ada aturan-aturan dari Allah. Contohnya, ketika kita sedang ihram, maka tidak boleh melakukan akad nikah, melakukan hubungan suami istri, tidak boleh membunuh binatang-binatang buruan di dalamnya, tidak boleh memotong dahan-dahan pohon dalamnya. Dan itu secara khusus. Secara umum maksiat di dalamnya dikali lipatkan Allah. Orang-orang yang bermaksiat di dalamnya dikali lipatkan Allah. Jadi jemaah melakukan Allah, sampai kapan tanah ini menjadi haram? Sampai datang orang yang menghalalkannya. Nah, ini dah disebut dengan menghalalkan Baitul Haram. Dia haram, terjaga, namun kemudian dihalalkan dari keharamannya. Maksud dihalalkan adalah dinodai,
dihancurkan. Tidak ada lagi penghormatan terhadap Baitul Haram. Di sinilah golongan orang yang paling besar dosanya, orang yang menghancurkan Baitul Haram, menodainya, melecehkannya dengan berbagai maksiat. Dan maksiat yang paling puncak nanti adalah dihancurkan fisik Baitul Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara mukjizat Nabi, beliau tahu keadaan yang akan terjadi di masa depan. Beliau tahu. Dan beliau tahu itu pun izin Allah, karena beliau adalah utusan Allah. Rasulullah sudah mengatakan bahawa semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak pelecehan yang terjadi, dan nanti puncaknya fisik Baitul Haram itu dihancurkan. Kalau sudah Ka'bah hancur, maka diiringi dengan kehancuran dunia. Hadis Nabi yang menyebutkan itu dalam riwayat Ahmad radhiyallahu rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrubu al-Ka'bah zu as-suwaiqatain min al-Habashah wa yaslibuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha wa laka'anni anzur ilayhi adila wa afida yadribu 'alayha bimashahatihi wa maghiwalihi. Kata Rasulullah, Ka'bah itu nanti akan dirusak oleh seseorang yang memimpin satu kelompok, dan orang itu dijuluki dengan Zu As-Suwaiqatain. Dia dijuluki dengan Zu As-Suwaiqatain, dan dia termasuk dari orang Habasyah, Ethiopia. Semua perhiasan Ka'bah, kiswahnya dilepas dari tempatnya. Lalu aku melihat Zu As-Suwaiqatain, orang yang berbadan kecil, botak, agak bengkok pergelangan kakinya, dan dia akan menghantam Ka'bah dengan linggis dan skop. Hadis sahih. Jemaah melakukan Allah. Ada beberapa hadis yang menyebutkan masalah ini, termasuk Bukhari Muslim. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah juga mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakhrubu al-Ka'bah Zu As-Suwaiqatain minal Habasyah. Nanti Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang yang dijuluki Zu As-Suwaiqatain, dan dia dari golongan Habasyah. Jadi jelas bahawa Nabi mengatakan akan datang masa menghancurkan fisik Ka'bah. Jemaah melakukan Allah, tentu menimbulkan tanda tanya, kenapa bisa Ka'bah dihancurkan? Bukankah Allah telah menjamin keamanan di dalamnya? Allah akan jaga dari semenjak Nabiullah Ibrahim sampai penghujung dunia. Dan dalam sejarah kita tahu bahawa Ka'bah terjaga di sisi Allah. Kejadian terbesar yaitu ketika Abrahah, Raja Yaman, cemburu dengan keberadaan Ka'bah, yang membuat orang-orang pada waktu itu memalingkan wajahnya ke Ka'bah karena perdagangan yang hidup luar biasa di Makkah. Dan sekaligus mereka setiap tahun mengunjungi peninggalan Ibrahim, menghormatinya, dan tawaf. Dari dulu sudah ada tawaf, namun belum tawaf sesuai syariat kita. Dan dia mendirikan sebuah gereja di Yaman untuk membuat orang melihat Yaman. Dan ternyata gereja yang tertinggi di dunia pada saat itu, sampai dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kalau ingin melihat ujung gereja, kita harus mendongakkan kepala baru sampai pandangan ke ujung gereja. Artinya terlalu tinggi. Apa yang terjadi pada gerejanya Raja Habasyah, Raja Abrahah ini, tidak ada yang datang, bahkan menjadi tempat untuk buang hajat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, jadi tempat buang hajat. Orang-orang Kristen pada waktu itu, Yaman Kristen, Nasrani,
Orang-orang Nasrani sendiri pun membuang hajat di tempat itu. Tidak jadi tempat pariwisata. Orang tidak datang ke Yaman. Kecemburuan inilah yang membuat ingin menghancurkan Kaabah. Jadi kita tahu sejarah singkatnya, dia datang dengan pasukan gajah, dan gajah itu ketika masuk ke perbatasan kota Mekah, mereka tidak mau masuk karena mereka tahu, insting mereka tahu bahawa ini berbahaya. Itu mencoba menghancurkan rumah Allah. Dan benar-benar terjadi. Allah sebutkan dalam surat Al-Fil, Allah kirimkan burung untuk melontarkan batu-batu dari neraka. Burung itu bukan ababil. Ini kesalahfahaman mendidik orang dengan menyebutkan burung ababil. Tidak ada bahasa Arab burung yang bernama burung ababil. Ababil itu artinya keadaan burung itu datangnya rombongan, berombongan sampai tertutup langit. Namun kadang-kadang sebagian orang karena enak sudah terbiasa menceritakan ke anaknya, itu yang datang tu namanya burung ababil katanya. Sampai sekarang masih lengket di kepala burung ababil. Datangnya bergerombol menutup langit. Burung itu burung apa? Burung biasa. Tuyur, burung gereja, burung kecil-kecil itu yang datang. Nah, jemaah mereka Allah, ternyata Allah menjaga Kaabah sampai sekarang berdiri tegak. Tahun 400 Hijriah, suku Qaramitah, kaum muslimin dari bangsa Qaramitah itu menyerang Kaabah, membunuh orang yang sedang tawaf. Jadi penyerangan besar-besaran, dicuri Hajar al-Aswad, dibawa ke tempat mereka. Selama 22 tahun Hajar Aswad berpindah tidak pada Kaabah tapi di tangan mereka. Lalu pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah dikembalikan lagi ke Kaabah. Yang Kaabah tidak hancur. Yang Kaabah tidak hancur, yang sifatnya dihancurkan tidak. Dibangun kembali dulu ada. Penduduk Makkah pernah meruntuhkan Kaabah, tapi bukan menghancurkannya, tapi membangun kembali dengan lebih baik. Renovasi. Nah, jemaah mereka Allah, begitu Allah jaga. Terus kenapa ada hadis yang menyebutkan bahawa Kaabah akan dihancurkan oleh orang Ethiopia? Para ulama menjawab bahawa Allah jaga Kaabah dari awal berdirinya sampai penghujung dunia. Kalau sudah waktunya dunia akan hancur, disitulah Allah juga akan biarkan rumahnya dihancurkan. Artinya Allah tidak jaga lagi karena memang tidak dibutuhkan lagi di atas dunia ini. Akan diganti dimensi menjadi dimensi akhirat. Akan berubah menjadi padang mahsyar. Dan tidak boleh ada bangunan di atasnya. Sekaligus Allah ingin memberikan informasi kepada kita. Sehebat apapun ibadah kita, kecintaan kita, kemuliaan kita terhadap Baitullah, tetap apapun yang ada di dunia ini fana. Kecintaan itu fana. Kemuliaan Kaabah fana. Semua akan abadi di akhirat. Makanya Allah ingin mengatakan begitu kecilnya dunia ini, sampai yang baik pun akan hancur. Masjid hancur, semua kebaikan orang-orang baik akan hancur, dicabut nyawa satu persatu. Al-Quran juga hancur, padahal itu lebih hebat daripada Kaabah, langsung kalam Allah. Jadi Allah ingin mengatakan apa? Dunia ini bukan tempat kita untuk membuat cita-cita terlalu tinggi. Kita punya satu angan-angan, yaitu surga Allah. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, Zu Aswaikatain, orang Habasyah ini, Suwaikah itu diambil dari kata bahasa saqa, betis. Waltafatis saqu bisaq, ketika betis bertemu dengan betis di saat sakaratul maut. Kenapa disebut Suwaikatan? Orangnya punya betis yang kecil. Suwaikah itu ditasghir dalam bahasa Arab, dikecilkan bahasanya. Punya betis yang kecil-kecil. Dan ternyata itu memang ciri-ciri orang Ethiopia. Habasyah itu Ethiopia. Kalau bapa melihat orang Ethiopia, boleh lihat langsung, boleh lihat di TV. Betis mereka memang kecil-kecil. Dengan keadaan ekonomi hari ini pun, dan keturunan gen mereka pun punya betis yang kecil-kecil kurus.
Tapi tidak semua yang punya betis kecil-kecil orang Ethiopia. Tapi rata-rata mereka punya itu. Maka Rasulullah memberi gambaran yang akan menghancurkan Kaabah adalah yang punya betis kecil, orangnya botak. Orangnya botak. Artinya rambutnya sedikit, tidak banyak. Dan mereka kaum muslimin, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Jadi yang menghancurkan Kaabah adalah orang Islam sendiri. Tidak akan dihancurkan oleh agama lain. Kenapa? Karena kalau dihancurkan oleh agama lain, maka itu menunjukkan kehinaan Allah. Karena itu rumah Allah. Mana mungkin rumah Allah begitu saja diruntuhkan oleh Yahudi dan Nasrani? Sama seperti kejadian Khalid bin Walid. Setelah Rasulullah memberi julukan pedang Allah, Khalid bin Walid ternyata tidak pernah meninggal dunia di medan perang, tapi meninggal di atas kasur, sakit. Lalu para ulama mengatakan Khalid dibuat Allah meninggal di atas kasur karena tidak boleh pedangnya terjatuh di medan perang, sehingga julukan pedang Allah menjadi gugur gara-gara dijatuhkan di medan perang. Maka dia tidak jatuh di medan perang. Kalau sempat Khalid mati atau syahid di medan perang, maka berarti pedang Allah telah terhina. Maka Allah tidak biarkan orang kafir yang meruntuhkan. Jadi apapun ancaman Amerika hari ini, apapun ancaman orang-orang di luar, tidak akan jatuh Kaabah ke tangan mereka. Karena Islam, orang Islam ni punya satu sifat. Kalau sesuatu yang telah dimuliakannya dihina, disitulah terjadi persatuan. Nah, kita ini susah bersatu karena tidak ada yang membuat terhina. Coba kalau dihancurkan masjid oleh orang kafir, di situ baru bersatu. Tapi kalau sesama kita menghancurkan masjid, itu tidak mengapa, kata mereka. Maka model menghancurkan Kaabah, yang hancurkan adalah kaum munafik dari golongan Habasyah. Dan ini dosa yang dimaksud oleh Rasulullah. Dosa paling besar, menghancurkan Kaabah. Ketika kejadian itu telah terjadi, ada ulama yang mengatakan dalam tafsir, itu terjadi di masa turunnya Imam Mahdi. Ada yang mengatakan setelah sepeninggal Isa alaihissalam. Jadi setelah sepeninggal Isa, dihancurkan Kaabah, kemudian manusia hancur, akhlaknya porak-poranda, tidak lama terjadilah kiamat. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi informasi bagi kita bahawa pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan mukjizatnya akan terjadi sesuatu pada Kaabah di hari-hari menjelang kiamat. Nah, kemudian sekaligus ingin digambarkan bahawa begitu besarnya dosa munafik dibandingkan dengan dosa kafir. Maka orang munafik itu levelnya level kafir. Walaupun dia mengakui Islam, tapi penghancuran yang dia lakukan lebih berefek daripada orang-orang kafir. Dan munafik muncul di akhir zaman bagaikan munculnya air bah. Mereka mengaku Islam tapi menghancurkan Islam. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, sekaligus perlu kita ketahui bahawa itu proses dosa yang paling besar, penghancuran. Tapi kita yang mengunjungi Masjidil Haram, mengunjungi Kaabah, ketika melakukan pelecehan, maka termasuk dosa besar, walaupun yang dilakukan adalah hal sederhana. Setahun yang lalu, orang jamaah umrah Indonesia mengambil video untuk TikTok. Seorang perempuan dari jemaah umrah Indonesia mengambil video dan dalam keadaan sedang bernyanyi-nyanyi di depan Masjidil Haram. Dan saya melihat tayangannya di tayangan Arab, di tayangan orang Arab yang memviralkan, ini jemaah umrah Indonesia ini tidak beradab. Memang begitu, Bang. Gaya kita umrah itu kadang-kadang begitu. Jadi hanya cinta untuk umrah tapi tidak ada ilmunya. Maka kejadiannya di sana macam-macam. Dan itu termasuk pelecehan terhadap Kaabah. Membuat video TikTok dengan bernyanyi-nyanyi di depan, berjoget-joget. Bahkan sudah berapa kali ada yang syuting klip untuk lagu itu diambil langsung di depan Masjidil Haram.
sampai diusir oleh security. Dan inilah orang-orang yang sebenarnya telah menghinakan Kaabah, menghinakan Masjidil Haram. Dan ini akan terus berlanjut, akan terus berlanjut. Tidak akan berakhir orang-orang yang memusuhi Kaabah sampai datang masa untuk menghancurkannya secara sempurna. Dan itu bukan menjadi dosa kita, karena Allah telah menentukan keadaan seperti itu. Maka bersiap-siaplah menghadapi keadaan-keadaan terburuk menjelang kiamat, karena kita akan sampai ke tempat itu dalam waktu yang tidak lama lagi. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan pengetahuan kita, dan semoga kita dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.